Halo Bapak Ibu Juri, perkenalkan kami dari tim Telur Mata Sapi dengan saya Niko Santoso dan teman saya kami Aziz Firmansyah. Nah, pada kesempatan kali ini kami memiliki tesis mengenai PT Pakuan Jaya Tbk dengan kode P1 dengan rekomendasi beli dengan target 430 sampai 515 dari harga sekarang yaitu 246 berhorizon di 12 sampai 24 bulan. Ketertarikan kami terhadap P1 berawal dari temuan kami yaitu aset sewa P1 dinilai di 41,4 triliun oleh laporan keuangan auditan. Pada harga 246, pasar menghargai bisnis operasionalnya hanya di 4,9 triliun. Setara EV per EBITDA 1,3 kali atau sekitar 12 sen untuk setiap rupiah nilai appraisal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesuai dengan metodologi atau alur di laporan dan rekomendasi kami adalah seperti yang tadi dijelaskan adalah akumulasi bertahap beli dari 246 dengan target 430 sampai 515 memberi potensi kenaikan 75 sampai 109% ditambah dividen yield 5,28%. Dasarnya adalah RNAV per saham di 858 rupiah yaitu 0,29 kali dari asetnya. Tesis kami berdiri atas 4 pilar utama yaitu pendapatan berulang di 5,6 triliun yaitu 79% dari totalnya, margin EBITDA 52,1%, konsistensi 4 tahun, lalu utang berbunga hanya 0,25 kali ekuitas dengan kas bersih 7,3 triliun dan arus kas operasional yang melampaui laba bersihnya. Dewan berdiri sejak 1982, emiten properti pertama yang tercatat di bursa pada 1989. Portofolionya adalah 11 mall, 6 menara kantor, 10 hotel, 25 menara kondominium, dan 2 kota mandiri dengan lahan cadangan 514,6 hektar. Pendapatannya didominasi komponen berulang, 79% dari sewa retail perkantoran dan perhotelan, naik 65% pada 2022. Artinya, arus kasnya bergantung pada okupansi aset yang sudah beroperasi, bukan penjualan unit baru. Portofolio terkonsentrasi di Surabaya dan Jakarta. Aset seperti Tanjungan Plaza dan Kota Kasablanka berada di lokasi yang praktis dan tidak dapat disaingi oleh kompetitor. Indikator recurring adalah okupansi. Pada kuartal pertama 2026, hunian mall berada di kisaran 90-100% di Kota Kasablanka. Tunjungan Plaza 97%, sementara rata-rata pasar Jakarta sekitar 74%. Level ini bertahan bertahun-tahun termasuk saat pandemi. Kondisi makro Juni 2026 bersifat risk-off. BI menaikkan suku bunga 5,5%, menahan rupiah di level terendah sepanjang sejarah, dan imbal hasil obligasi 10 tahun naik 7,4%. Biaya modal inilah yang membuat sektor properti tertinggal. Bagi Pewon, dampaknya ke laba minimal. Utang berbunga tetap, yang tertekan adalah valuasi, bukan labanya. Kanannya siklikal bukan struktural. Rasio utang rumah tangga terhadap PDB 15,7%, sehingga ruang ekspansi KPR masih besar. Konsensus memperkirakan imbal hasil obligasi 10 tahun sekitar 6,6% dalam 12 bulan. Sektor properti kurang diminati arus modal institusional. IHSG turun lebih dari 30% secara tahunan dari kepemilikan asing pada obligasi domestik mendekati terendah 2 dekade. Fundamental kuat belum cukup mendorong harga karena tidak ada volume pembelian yang menyerap tekanan jual. Padahal, P1 diperdagangkan bahwa median peer dengan ROE hampir 2 kali lipat. Data pasar menegaskan tesis flight to quality. Okupansi retail Jakarta sekitar 74% dengan polarisasi tajam, mau premium 86-88%, mau menengah bawah 50-71%, sedangkan portofolio P1 bertahan di 90-100%. Di sisi hunian, pertumbuhan KPR melambat 16,3 ke 4,8%. Inilah anomalinya. Selama 2022 sampai 2025, laba bersih naik 50,6% dan dividen naik 2 kali lipat, sementara rasio utangnya turun. Tapi harganya mendekati titik rendah 52 minggu. Dua sebabnya teknikal, rotasi modal keluar dan dari properti dan distorsi insentif PPN yang ditanggung pemerintah. Analisis porter kami bisa menjadi dua model. Pada lini B2B, sewa retail dan perkantoran, intensitas persaingan rata-rata hanya 1,9 dari skala 5 karena biaya penggantian aset mencapai puluhan triliun dan lahan prima tidak tersedia. Pada B2C, skornya 2,6. Yang penting adalah 7,79% pendapatan berada di lini B2B. Ringkasan SWOT-nya, kekuatannya adalah ROE tertinggi di sektor, margin EBITDA 52,1% dan neraca paling konservatif. Kelemahannya, payout masih di 25,8%, sementara kas 13 triliun berimbal deposito dan free float hanya 31%. Peluangnya, pipeline dan pembalikan siklus suku bunga. Ancaman terbesarnya, pergeseran ke e-commerce yang dimindikasi lewat transformasi mall menjadi destinasi gaya hidup dan F&B.
Dibandingkan 5 emiten properti besar lainnya, P1 teratas pada seluruh metrik kualitas. Rasio harga terhadap nilai bunganya memang 0,52 kali, tertinggi di antara peer, tetapi wajar karena ROE-nya 1,8 sampai 7,8 kali lipat median. Diskonnya bukan cerminan kualitas rendah, ini bukan value trap. Dari sisi lingkungan, capaiannya terukur pengurangan emisi 8.065 ton setara SCO2, panel surya 1.800 kW peak, dan bangunan hijau bersertifikat naik dari 4 menjadi 14 unit. Efisiensi energi langsung menurunkan biaya operasional gedung. Keterbatasannya juga kami sampaikan, yaitu emisi skop 3 belum dilaporkan penuh. Distribusi kas meningkat konsisten. Dividen per saham naik dari 6,5 pada 2023 jadi Rp13 pada 2025. Rasio pembayarannya masih 25,8% atau 24% dari arus kas bebas 2,6 triliun. Ruang kenaikannya besar dan itu katanya sepenuhnya di tangan manajemen. P1 perusahaan keluarga 68,68% dikendalikan PT Pakuan Kertaniaga. Komisaris independen 33%, konsentrasi kepemilikan, payout rendah dan kas penganggur 13 triliun dapat mempertahankan diskon bahkan setelah suku bunga turun. Artinya bagian diskon 71% ini struktural. Karena itu target kami di anchor pada diskon 40-50%. Pendapatan tumbuh dengan CAGR 5,9% menjadi 7,1 triliun rupiah, dan laba bersih atribusi pemilik naik lebih dari 50% sejak tahun 2022. Konteksnya yang paling penting adalah semua terjadi pada periode pasar properti lemah dan suku bunga tinggi, dan rasio utang yang justru turun. Next. Margin P1 saat ini konsisten tebal, EBITDA margin 52-55% sepanjang 4 tahun. Dekomposisi DuPont menunjukkan ROE 10,4% terbentuk dari margin bersih 33% dan pengganda ekuitas hanya 1,2 kali. Terendah di sektornya. ROE ini ditompak oleh margin, bukan leverage, sehingga tidak rapuh ketika suku bunga akan naik. Next. Bagian ini menentukan kredibilitas dari tesis, karena valuasi bersandar pada nilai aset di neraca. Laba yang dilaporkan harus benar-benar menjadi kas. Arus kas operasi 3 triliun rupiah melampaui laba bersih dengan rasio konversi 1,09 kali dan akrual negatif. Ini mengakui pendapatannya bersifat konservatif. Next. Rasio likuiditasnya terbaik di antara peer. Current rasio 3,52 kali, quick rasio 2,05 kali, dan cash rasio 1,64. Satu hal yang perlu dijelaskan adalah days inventory outstanding sekitar 593 hari. Karena persidangan yang berupa proyek pengembangan dan lahan 514,6 hektar itu adalah karakteristik struktural berupa sektor properti. Bukan inefisiensi dan justru land bank itulah merupakan surplus RNAV karena dicatat pada biaya perolehan. Next. Struktur pemodalannya didominasi oleh ekuitas. Utang berbunga 0,25 kali ekuitas, cakupan bunga 10,23 kali. Seluruhnya satu instrumen. Senior notes dolar 333,4 juta jatuh tempo pada tahun 2028 berstruktur bullet sehingga ada risiko refinancing. Exposure kursnya di hedge lewat call spread pada rentang spek Rp15.000 sampai Rp18.000 dan kas serta aset keuangan Rp13 triliun yaitu 2 kali nilai utangnya serta memberi opsi pelunasan yang penuh. Next. P1 memegang kas dan aset keuangan Rp13 triliun terhadap utang Rp5,7 triliun sehingga kas bersih Rp7,3 triliun setara 62% kapitalisasi pasarnya. ROIC 12,5% di atas WACC 9,6%, tetapi kas sebesar itu hanyalah berimbal pada deposito. Mendistribusikannya menaikkan ROIC dan ROE tanpa mengorbankan pertumbuhan. Next. Untuk emiten properti, RNAV merupakan metode paling tepat. Properti investasi dicatat pada biaya perolehan dikurangi penyusutan, bukan nilai pasar. Catatan pada 11 laporan keuangan auditan 2025 mengungkap nilai wajarnya adalah Rp41,4 triliun, jauh di atas nilai buku gabungan di Rp15,1 triliun, yang artinya penilaian manajemen telah diaudit. Next. Nilai buku gabungan properti Rp15,1 triliun dengan nilai wajarnya Rp41,4 triliun, artinya selisih surplus tersembunyi di Rp26,3 triliun. Setelah haircut pajak dan likuiditas 15% dan pengurangan kepentingan non pengendali, jadi tersisa Rp18,8 triliun. Ditambahkan pada ekuitas pemilik Rp22,5 triliun, NAV menjadi Rp858 per saham. Pada harga saat ini Rp246, ya artinya 0,29 kali RNAV, yaitu diskon 71%. Next. Agar RNAV tidak menjadi black box, kami akan bongkar Rp1,4 triliun itu. Retail menyumbang Rp26,1 triliun di 63% dari NOI 2,1 triliun dibagi cap rate 8%, sesuai benchmark pada mall premium. Dialokasikan per mall, 4 superblok teratas menyumbang 64% nilai pada okupansi 95-100%. Next. Kami uji juga ketahanan RNAV terhadap dua asumsi paling sensitif. Pada sudut paling konservatif, cap rate 9% dan haircut 20% sekaligus. RNAV per saham masih di Rp774, yaitu lebih dari 3 kali harga pasar. Dengan pipeline Rp17 triliun, yaitu NLA
plus 34% dan kamar hotel plus 76%. Bahkan sengaja tidak kita masukkan ke dalam target. Next, proyek recurring kami bangun dari pergeraknya. Pertumbuhan area sewa sekitar 3% dan rental reversion 3,5% per tahun. Masukkan pertumbuhan recurring 6,5 sampai 8%. YPS 2026 kami perkirakan di Rp52 dan 2027 di Rp57. Dengan mempertahankan posisinya, target kami di Rp470 justru di bawah median konsensus di Rp490. Kami tidak mengklaim P1 tumbuh lebih cepat, tapi kami mengklaim asetnya salah harga saat ini. Next. 6 metode digabungkan dengan bobot. RNAV di Rp858 memegang 35%, SOTP Rp582 sebesar 25%, dan DCF, EV EBITDA, PE, serta DDM masing-masing 10%. DCF arus kas bebas memberi Rp752 WHCC 9,6%. DDM hanya Rp190 di bawah harga. Dan itu justru menegaskan bahwa tesis benar. Nilai P1 pada aset di neraca bukan pada dividen yang payout-nya baru 25,8%. Next. Sekarang kami balik logikanya. Apa yang harus benar-benar agar harga Rp246 masuk akal? Pada harga itu, enterprise value operasi hanya Rp4,9 triliun. EV EBITDA 1,3 kali hanya 11,8% dari nilai appraisal. Artinya, pasar mengasumsikan tarif sewa mall prima ini turun permanen. Dan data pada kuartal 1 2026 mengatakan sebaliknya. Next. Nilai acuan tertimbang Rp490, median Monte Carlo Rp490, dan fair value tertimbang probabilitas Rp472. Target kami Rp430 sampai Rp515 dengan base Rp470. Sengaja lebih konservatif daripada ketiganya. Next. Faktor paling sensitif adalah tingkat diskonto dan cap rate. Kenaikan 100 basis poin pada tingkat diskonto menurunkan nilai DCF sekitar 12%, tetapi hanya 4% pada fair value tertimbang. Karena target kami di-anchor pada RNAV berbasis aset. Next. Risiko akan dikelompokkan menjadi 5, yang probabilitasnya paling tinggi adalah biaya dana higher for longer. Mitigasinya adalah DER 0,25 kali dengan utang berbunga tetap. Risiko kurs hampir ternetralisir. Obligasi dolar Rp5,7 triliun diimbangi oleh aset keuangan dolar Rp4,4 triliun. Sehingga posisi terbuka bersihnya hanyalah Rp1,3 triliun. Tidak ada skenario risiko yang menghasilkan nilai di bawah harga pasar. Next. Risiko nyata di sini bukan kancuran nilai. Pada skenario bear, tertimbang nilai per saham Rp419 dan RNAV risiko bear Rp386 pun masih di atas harga. Nilai buku Rp467 memberikan lantai. Risikonya adalah soal waktu. Selama menunggu, investor menerima dividen kumulatif sekitar Rp45 per saham hingga 2027. Next. Secara teknikal, kondisinya lemah dan itu kami sampaikan apa adanya. Harga dalam tren turun yang konsisten membentuk lower low kini menguji support Rp246 sampai Rp250. Bila jebol support berikutnya Rp230. Resistensi terdekat di 314, 382, 426, 520. MACD negatif pada minus 18,5 dan stokastik RSI mengendap di 0. Namun pada tren yang turun kuat, oversold bisa bertahan lama menghasilkan whipsaw dan volume akumulasi institusional belum muncul. Yang menarik, zona resistensi di 426 sampai Rp520 berhimpit dengan rentang target fundamental kami di Rp430 sampai Rp519. Fundamental yang kuat dan teknikal lemah bukan kontradiksi. Teknikal menggambarkan 0 sampai 6 bulan, fundamental 12 sampai 24 bulan. Karena konfirmasi stabilisasi belum muncul, pembelian akan dilakukan secara bertahap. Next. Tesis ini membutuhkan katalis, dua yang paling material. Imbal hasil obligasi 10 tahun turun di bawah 6,5% dan kenaikan dividen menuju payout di atas 40%. Sebaliknya, tesis ini gugur bila okupansi mall turun di bawah 90%. Next. Kesimpulannya, P1 adalah kasus deep value berkualitas tinggi, 0,29 kali RNAV, padahal pemimpin sektornya ada pada ROE, margin cakupan bunga dividen yield. Selama menunggu, investor dibayar dividen yield 5,28%. Dengan rekomendasi kami buy, akumulasi bertahap, target Rp430 sampai Rp515 berhorizon 12 sampai 24 bulan. Next. Demikian riset kami atas PT Pakuwon Jati Tbk atau P1. Analisis ini disusun untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual efek. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, tim Telur Mata Sapi.